Sang istri yang buta menutup pintu di belakangnya. Tetapi begitu ia berbalik, seorang asing berdiri di dalam rumah. Sebelum ia sempat bereaksi, seorang pria membekap mulutnya dan dengan bantuan rekannya, mereka menyeretnya ke tempat tidur dan menyerangnya. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum suaminya yang buta akhirnya kembali. Tetapi saat itu kedua pria tersebut telah pergi, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Ia memanggil istrinya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Berbicara sendiri, ia tidak menyadari bahwa istrinya gemetar ketakutan. Terbaring meringkuk di tempat tidur, sesuatu terasa aneh dan rasa tidak nyaman menghampirinya. Ia berjalan menuju tempat tidur, meraba-raba hingga tangan menyentuhnya. Begitu ia merasakan istrinya gemetar dan mendengar tangisan tertahannya, kebenaran pun terungkap. Panik, ia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Kepala polisi dengan cepat mengidentifikasi para tersangka, tetapi penyelidikan membutuhkan bukti untuk dilanjutkan. Istrinya harus menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Tanpa ragu, Rohan membawanya ke sana. Namun mereka belum jauh berjalan ketika seorang asing menghalangi jalan mereka. Mengaku dikirim oleh polisi untuk mengawal mereka, Rohan dan istrinya, karena mempercayai pria itu, masuk ke dalam mobil. Tetapi alih-alih menuju rumah sakit, mereka malah terkunci di sebuah gudang. Rohan menggedor pintu besi, berteriak minta tolong, tetapi suasana hening. Setelah terasa seperti selamanya, seorang penjaga datang. Dengan kesal, ia dengan santai menjelaskan bahwa mereka akan dibebaskan dalam 24 jam. Rohan langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Seseorang mencoba menghapus bukti. Dalam upaya putus asa, ia mencekik penjaga itu, mencoba memaksa keluar, tetapi dengan cepat ditendang hingga jatuh ke tanah. Saat itulah ia merasakan cairan lengket di bawah kakinya. Seluruh gudang telah tergenang bensin. Keesokan paginya, mereka dibuang ke laut. Karena buta, Rohan tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan ombak menerjangnya. Hujan deras membuat semuanya semakin sulit. Ketika akhirnya mereka sampai di rumah sakit, mereka diberitahu bahwa bukti telah hilang ditelan air. Rohan kembali ke kantor polisi, memohon bantuan. Tetapi para petugas mengabaikannya dan bahkan menghina istrinya. Marah, Rohan melawan, tetapi mereka menertawakannya dan mengusirnya. Dia bingung. Dia tidak tahu bagaimana melawan ketidakadilan ini. Bagaimana bereaksi terhadap kehangatan istrinya yang masih ditujukan kepadanya. Atau bagaimana menghadapi rasa sakitnya. Istrinya pun semakin sedih, yakin bahwa suaminya mulai membencinya. Rohan adalah seorang pengisi suara, dan meskipun buta, dia bisa meniru suara apapun dengan sempurna. Tetapi setelah apa yang terjadi, dia tidak bisa fokus. Emosinya berputar tak terkendali, dia tahu istrinya menderita jauh lebih darinya. Putus asa untuk menghiburnya, dia mencoba menenangkan diri, pulang, dan menemukan cara untuk membuatnya tersenyum lagi. Sehari sebelumnya, sikapnya dingin dan rasa bersalah yang membebaninya karena tidak mampu melindunginya. Tetapi istrinya tetap menjaga jarak. Ketika Rohan akhirnya sampai di tempat tidur, dia tidak menyadari bahwa sepasang kaki tergantung tepat di belakangnya.